Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khutbatikal lati adrikna. Hadirin yang semuliakan, kita sama-sama mengetahui jalur itu ada dua. Ada jalur tauhid, ada jalur nur. Jadi jalur-jalur tauhid ini itu metodenya dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Bagaimana jiwanya itu bisa bersih, kemudian bisa suci kembali kepada fitrah, yang dimana jiwanya itu ketika seperti di alam arwah, sehingga jiwanya itu terkonek dengan hakikatul Muhammadiyah, lalu bisa menyaksikan Allah. Namun jalur tauhid itu kenapa dikatakan sangat berat dan ujiannya bertubi-tubi, banting-bantingannya sangat-sangat bertubi-tubi? Karena di jalur tauhid ini, hadirin simulakan, banyak orang-orang yang tidak bisa lolos. Banyak sekali yang tidak bisa lolos sampai wasil kepada Allah. Banyak yang terhenti di jalan, banyak yang terhenti di zikir-zikirnya, banyak yang terhenti di amaliyah-amaliyahnya, bahkan banyak yang terhenti di teori-teori keilmuannya. Jadi di jalur tauhid ini dikiaskan ada 70.000 hijab lebih, termasuk keilmuan, teori-teori, dalil-dalil, semuanya. Kenapa? Ketika kita mempelajari ilmu ketuhanan itu perlu dalil, 1-2 dalil. Kemudian perlu pengetahuan tentang Allah, dan Allah itu bisa dikatakan maha meliputi segala sesuatu, dan itu bisa akal robbaniyah menalar. Berbicara tentang ketuhanan, akal robbaniyah itu bisa menalarnya. Siapa bilang tidak bisa? Bisa dengan filsafat kesufian. Tasawuf falsafi itu termasuk martabat 7, membahas tentang la'tain, ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala sampai alam insan kamil. Berbicara ketuhanan itu boleh dengan teori, bisa. Tapi untuk menjalani, untuk praktek mi'raj kepada Allah, wasil kepada Allah, praktek untuk menuju kepada Allah sampai fana fillah, itu tidak bisa dengan teori. Keilmuan harus dibuang, disingkirkan dulu. Tidak bisa bawa ilmu di wilayahnya itu. Di wilayahnya Allah itu tidak bisa bawa ilmu, tidak bisa. Hakikatnya Jibril itu tidak bisa. Harus parkir dulu. Untuk melewati wilayah rasa sejati, kemudian kesir, itu tidak bisa pakai ilmu. Hijab itu, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya, namun ilmu itu bisa menjadi hijab. Keilmuan itu bisa menjadi hijab. Pengetahuan bisa menjadi hijab. Zikir bahkan bisa menjadi hijab ketika niatnya itu tidak tulus kepada Allah. Memang perlu teori. Awwaluddin ma'rifatullah itu teori ilmu ma'rifat. Yang mana Allah, dari mana asal mula kejadian, dari mana kita berasal, apa awal-awal mula dijadikan Allah, itu ilmu teori. Bagaimana jalannya, amalnya? Ketika sudah paham teorinya, jangan lagi dipakai di ilmu rasa sejati, kemudian masuk ke sir bawa ilmu, tidak bisa. Makanya hakikatnya ya, kalau kita tarik ke diri, jiwa kita ini ya, itu harus diperkenalkan oleh wasilah hakikatul Muhammadiyah, Rasulullah. Apa yang membawa jiwa kita kepada Rasulullah?
Apa yang memperkenalkan kita kepada Rasulullah? Sayyidina Jibril. Nah, Jibril itu membawa buruk. Nah, ketika kita ingin mi'raj, ini istilah ya, kita jiwa kita ini meleburkan dulu ke makam Rasulullah. Harus melebur dulu kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah yang ada. Buruk itu bukan hanya macam-macam tamsilnya, macam-macam, ada yang mengatakan napas, ada yang mengatakan ini dan itu, ada yang mengatakan hawa nafsu, ada yang mengatakan ini dan itu. Buruk itu lebih cepat daripada kecepatan kilat. Lebih cepat dari napas. Napas ini masih lambat. Dihisap begini. Masih ada yang lebih cepat daripada napas. Titik fokus. Kilatan. Itu secepat, melebihi kecepatan kilat itu. Titik fokus. Nah, jadi jiwa ini, misalnya jiwa ini, ya, diperkenalkan dengan malaikat Jibril yang membawa buruk, kemudian buruknya itu pergi kepada makam Rasulullah. Baru Jibril parkir di Sidratul Muntaha. Buruk tidak ikut ke dalam. Kemudian Rasulullah itulah yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah inilah yang bertemu Allah. Rasulullah inilah yang menyaksikan Allah. Hakikatul Muhammadiyah. Nah, untuk mencapai wilayah tadi, ini jalur nur. Tapi ketika jalur tauhid itu jarang memakai wasilah langsung ke Rasulullah. Pasti melalui gurunya Robito sampai Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad ke Hakikatul Muhammadiyah kepada Allah. Beberapa tingkat. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Mulai dari adabnya, akhlaknya, mulai dari pengetahuan, mujahadanya, riyadhahnya. Dan semua 70.000 hijab itu tidak sembarangan untuk bisa tembus. Tapi kalau di jalur nur, ketika jiwa menjiwai Rasulullah, nafs itu menjiwai Rasulullah sampai lebur kepada Rasulullah itu tidak ada hijab Pak dengan Allah. 70.000 hijab terbuka dengan selebar-lebarnya. Iya. Rasulullah itu apa sih Mas sebenarnya? Hakikatul Muhammadiyah 7 sifat. Hayat. Berarti Tuhan Mas, hidup. Hidup itu bukan Tuhan. Hidup itu sifat Allah. Hakikatul Muhammadiyah namanya kalau di jalur Nur Muhammad. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Hayat itulah hembusan ilahiyah. Hembusan ilahiyah itulah cahaya Rasulullah. Hembusan ilahiyah itulah yang dinamakan Rasulullah. Hakikatul Muhammadiyah kedudukannya ada di dalam pusat. Namun sebenarnya dia meliputi alam semesta. Tapi kedudukannya titik itu ada di dalam pusat. Bukan berarti dia hanya di dalam kita, tidak. Bukan hanya ada pada kita saja, tapi meliputi. Namun percikan nurullah ini itu tak seolah-olah banyak. Itu ya, ruh suci. Itu yang bertemu dengan Allah. Ruh suci tidak bisa dikatakan Tuhan, tidak bisa juga dikatakan hamba. Tengah-tengah wasilah dia. Wasilah. Ruh suci ini bukan umat dari Nabi Muhammad, bukan hamba dari Tuhan. Bukan umat dari Nabi Muhammad, bukan hamba dari Tuhan. Namun hakikat hamba adalah dirinya. Nah, kita bicarakan saja hamba dengan Tuhan. Wasilahnya itu hakikatul Muhammadiyah.
Nah, sementara di jalur tauhid, hamba langsung mau ke Tuhan. Hamba langsung ke Tuhan. Berzikir, dia yang berzikir. Mengaji, dia yang mengaji. Solat, dia yang solat. Itu jalur tauhid. Nah, si jiwa ini butuh beberapa lama sekali untuk membersihkan dia punya nafsnya, mensucikan jiwanya, dan harus melewati hijab-hijab yang sangat tebal, termasuk dosa dan sebagainya. Kalau jalur Nur Muhammad tidak. Kenapa? Dia berlindung kepada Rasulullah. Dia menyerahkan dirinya hanya kepada Rasulullah. Rasulullah, saya tidak bisa apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini hakikatnya tidak ada. Saya ini hakikatnya Adam. Nah, Rasulullah yang di depan, berlindung dia. Bukan mengedepankan dirinya, dia mengedepankan imamnya imam, hakikatul Muhammadiyah. Sehingga ketika hakikatul Muhammadiyah yang di depan, tidak mungkin Allah Ta'ala menolak. Tidak mungkin Allah Ta'ala menghijab hakikatul Muhammadiyah, tidak mungkin. Tapi kalau kita yang mau kepada Allah itu, waduh, tazkiyatun nafsnya Masya Allah, belum kasab-kasabnya Masya Allah, belum lagi ujiannya banting sana sini, ya Allah ya Karim. Begitu, itu bedanya. Meskipun sama sebenarnya hakikatnya satu tujuan, namun tidak bisa dinafikan bahwa jalur Nur Muhammad itu jalur tol. Tidak bisa dinafikan. Semua sudah merasakan. Kita semua di jalur tauhid pernah merasakan. Jalur Nur pernah dirasakan. Jalur ini yang ketika kita meleburkan, menjiwai hakikatul Muhammadiyah dan diam, itulah yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang ditenang itu hanya jiwa-jiwa yang sudah betul-betul tidak gemerungsung, tidak begini begitu dan sebagainya, tidak merasa ini dan itu. Jiwa-jiwa yang tenang, jiwanya tenang di makam Rasulullah. Nah, kalau sudah nafsu mutmainnah begitu, itu nafsu Rasulullah tuh sudah masuk wilayah Rasulullah, sampai pada kesempurnaannya nafsu kamilah. Namun yang kamilah itu hanyalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang sempurna, Pak, baginda Nabi kita. Paling-paling ini mutmainnah radiyah mardiyah. Mending sudah sangat luar biasa sekali kalau mutmainnah. Itu yang dipanggil. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sudah tenang. Apa itu tenang? Diam. Puncak daripada ma'rifat, diam. Bukan mendapat ini itu tidak. Yang mana sebenarnya dituju itu yang bukan sesuatu yang diam sediamnya itu. Itu yang dituju. Nah, jadi jangan sampai kita menuju selain daripada Allah, menuju sesuatu. Nah, itulah tadi hijab-hijab ini termasuk was-was, keraguan-raguan, merasa belum ini atau merasa paling ini dan sebagainya. Itu memang hijab-hijabnya semua. Tapi kalau kita, pikiran-pikiran kita, perasaan kita leburkan kepada makom Rasulullah, kita leburkan menjiwai Rasulullah, langsung lepas 70.000 hijab itu, Pak. Cuma kita pakai jiwa kita terus, kita pakai anania kita terus, sibuk di dalil, sibuk di ini, sibuk di ilmu. Ilmu itu cahaya, tapi kalau untuk praktek kepada Allah tidak bisa pakai ilmu. Orang mau ke Allah kok pakai ilmu? Bisa-bisanya, ya Allah. Tidak bisa. Kalau praktek itu tidak bisa pakai ilmu. Buang semua itu. Buang itu maksudnya saya bilang itu buang itu simpan. Ketika praktek itu, ini disimpan ini. Pikiran jangan diikuti.
Perasaan jangan diikuti, karena di sini bolak-balik, di sini bolak-balik, hatinya bolak-balik. Hati yang bolak-balik ini. Sentar iya, sentar tidak, sentar iya, sentar tidak. Pikiran apalagi kemana-mana. Mau ikut ini. Di sini was-was, di sini ragu-ragu, di sini sifat-sifat. Aduh, masya Allah. Disuruh praktek itu bukan untuk mendengar ini, menyaksikan ini terus, diikuti terus, tapi kita tidak menarik lagi kepada makam Rasulullah, tidak menjiwai Rasulullah. Kita sibuk di sini. Setelah lepas daripada ini 40.000 hijab lebih, di sini lagi 40.000 hijab lagi bisikan. Kalau menjiwai Rasulullah, jangan dengar bisikan-bisikan yang berhuruf bersuara itu. Kalau sedang menjiwai Rasulullah, hentikan ini. Bukan sengaja dihentikan, artinya jangan terus di sini. Sudah lolos di sini juga jangan didengarkan itu. Yang berhuruf bersuara itu antara kalam malaikat, jin, setan, kita. Antara itu saja. Yang tidak berhuruf, tidak bersuara itu getaran itu, itulah suara Allah yang disampaikan kepada kalam. Siapa kalam? Hakikatul Muhammadiyah Rasulullah. Allah itu kan mengajarkan kepada hambanya melalui kalamnya. Kalam itu apa? Imamnya imam. Al-Qur'anu imamah. Al-Qur'anu imami. Al-Quran itulah imam saya. Apa maksud Al-Quran itu imam saya? Kalam. Kalam itu siapa? Hakikat Muhammadiyah Rasulullah. Kita tanya, kalam itu qadim atau muhaddas? Qadim. Kalamnya Allah qadim. Al-Quran yang sudah berbentuk lapat buku itu muhaddas. Oke. Tapi kalau kalamnya Allah dibilang muhaddas, kutampiling. Kalamnya Allah itu qadim, tapi jangan katakan kalam itu Allah. Oke? Sama dengan hakikatul Muhammadiyah. Hakikatul Muhammadiyah itu qadim zamani, tapi jangan katakan hakikatul Muhammadiyah itu adalah Allah. Itu sifat. Paham nggak sifat? Percikan ilahiyah, cahaya Allah. Allah mengajari kita semua melalui kalamnya, perantaraan kalamnya. Itu titik isi itu. Itulah hakikatul Muhammadiyah. Nah, jadi pesannya ketika ikut jalur Nur Muhammad, Thariqatul Muhammadiyah, lepaskan dulu semua itu. Lepaskan dulu apa yang di sini, apa yang di sini. Kita ini belajar untuk diam. Itu saja sebenarnya. Belajar mati sebelum mati. Bukan hanya teori mati sebelum mati, mutu kebulan tak mutu, tahu semua dalilnya, tahu ini semua, dengar-dengar dari cerita orang. Menjalani iya, tapi ternyata masih ini diikuti, ini diikuti. Itu hijab semua. Ini ketika praktek loh, bukan berarti saya mengatakan ilmu itu hijab, ini hijab. Tidak, ini ketika mempraktekkan menjiwai makom Rasulullah, menjiwai hakikatul Muhammadiyah. Tidak bisa Rasulullah berkalam kepada kita kalau kita itu masih ribut. Ada orang ngomong, terus dia mau ngomong, dia bicara, terus kita bicara terus. Lama-lama hakikatul Muhammadiyah atau guru sejati atau Sayyidina Rasulullah itu lama lagi muncul kalamnya, atau bahkan tidak menasihatimu lagi melalui kalam-kalam itu. Nah, kalamnya Allah itu melalui hakikatul Muhammadiyah, melalui Rasulullah. Disampaikanlah kepada si jiwa itu. Nah, itu yang kita perhatikan. Maka apa asbab-asbabnya? Kelihatan aja itu kalau kita masih gelisah, masih bingung, masih ini dan itu, ada yang salah. Ini dipakai, pakai ini. Kelihatan itu. Kalau seseorang itu sudah lega, nyaman dia, nikmat senikmat-nikmatnya dia, senang terus dia. Orang belajar ma'rifat itu bukan mau susah. Bukan mau masuk neraka dunia. Orang mengenal Allah itu mengenal Rasulullah
Allah dan Rasulnya itu surga dunia. Kenapa masih mengenal Allah dan Rasulnya masih susah, masih senang, masih takut, masih sedih? Berarti ada yang salah. Kita main ini. Kita tidak mau membuang, kita tidak mau menjiwai Rasulullah, hakikatul Muhammadiyah. Kalau kita langsung kepada Allah, sangka-sangka saja. Sama seperti kalau kita memandang kopi, dipandang saja kopinya, tidak diminum-minum atau disebut kopi. Allah, dipandang Allah ya, dikenali Allah, ya, disaksikan Allah memang, tapi tidak mendalami. Bagaimana sampai ke sana? Pakai cahayanya Allah, hakikatul Muhammadiyah. Itu yang satu-satunya sampai kepada Allah, bukan kita, bukan pikiran kita. Allah, meskipun tahu maha ruang. Ya, itu lumayan sih. Alhamdulillah sudah musyahadah. Alhamdulillah sudah tahu Allah. Teorinya sudah tahu. Alhamdulillah. Tahu kopi, alhamdulillah. Mau diminum apa tidaknya? Bagaimana caranya diminum? Bagaimana caranya? Perantaraan tangan, baru lewat mulut, ada wasilahnya. Bagaimana caranya untuk merasakan yang tiada berasa itu? Merasakan rasa Allah. Rasa Allah itu bukan rasa manis, pahit, kecut, bukan rasa gembira, bukan. Rasanya itu tidak ada berasa. Rasa yang tidak bisa didefinisikan. Sedangkan rasa manis saja tidak bisa didefinisikan. Apalagi kalau rasanya Allah yang tidak ada rasa itu. Julurkanlah lidah ke depan. Apa rasanya itu? Tapi bagaimana caranya untuk merasakan, menyadari Allah? Pakai Rasulullah. Menjiwai Rasulullah, lebur kepada Rasulullah, hakikatul Muhammadiyah. Itulah yang sampai kepada Allah. Setelah hakikat Muhammadiyah atau Sayyidina Rasulullah itu menyaksikan Allah, sampai diam perasaan diam, fanafillah. Jangan terlalu kita mengejar kata istilah fanafillah lah, bakubillah lah. Kita syuhud saja masih main-main. Tidak apa-apa, sekadar teori, ilmu, tidak apa-apa. Pengetahuan, tidak apa-apa. Kuatkan dulu ini sampai minimal hakul yakin saja deh. Baru kita mau kemana-mana itu tidak bingung. Ini masih, ya Allah, ainul yakin belum, masih di ilmu yakin, masih tambah ikut ini. Akhirnya tambah gelisah. Akhirnya semakin lama semakin tidak tahu. Semakin beleng. Bahasanya semakin lama semakin beleng-beleng. Nah, itulah tadi. Ini dengan ini. Kalau ada seseorang mengajarkan itu betul-betul hanya kepada Allah, semua perkataannya itu mengajak itu hanya kepada Allah, wasil ilallah. Tidak kepada kesaktian, karoma ini itu tambahan, bro. Itu semua tambahan. Kalau orangnya sudah isbatul yakin atau hakul yakin, itu semua pasti ada begitu-begituan. Nah, ini seorang guru yang pekok, oknum, belum lagi muridnya di hakul yakin, jangankan isbatul yakin, belum lagi di hakul yakin, sudah diajari kesaktian ini, kesaktian ini. Apa? Kesaktian bagaimana? Siapa yang mengalahkan kesaktiannya Allah? Tidak bisa. Orang yang berlindung kepada Allah tidak akan bisa. Untuk apa? Kesaktian itu kalau sudah berlindung kepada Allah, berlindung di rahim Allah, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa celakakan. Kalau Allah Ta'ala itu berkehendak, tidak bisa. Nah, orang-orang seperti ini ketika meyakini dan betul-betul meleburkan dirinya kepada itu, Nur Muhammad kemudian kepada Allah, dan meyakini ini semua, maka insyaAllah Ta'ala di dalam kitab Jami'ul Usul dikatakan bahwa orang-orang itu pasti tidak akan diuji oleh Allah dengan bahayanya ujian itu, dan diselamatkan dunia dan akhirat insyaAllah Ta'ala. Tapi kalau orang yang mengingkarinya, maka lepas tangan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi mungkin begitu, hadirin semulakan, lepaslah dulu sebentar.
Kalau sudah hakul yakin, mantap. Jangan selalu mengikuti ini. Ini yang paling ini dengan yang datang dari luar. Kalau sudah tahu wasilah Rasulullah, jalannya sudah tahu ke situ, ambil apa lagi? Kecuali kalau sudah hakul yakin, tidak geser-geser lagi nih imannya, keyakinannya, sudah isbatul yakin apalagi, ya boleh ambil aja, ambil, terima. Tapi kalau kita masih beleng-beleng, udah deh, jangan dulu, fokus dulu, selesaikan dulu itu selesaikan dulu itu, buka dulu semua hijabnya itu, sampai jiwa terus Rasulullah. Ini demi kebaikan. Mumpung masih ada yang ingatkan secara zahir. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingatkan secara zahir, bye-bye. Secara batin tinggal ini kan dulu, temukan dulu hakikat Rasulullah itu, mesrai Rasulullah sampai panah Rasulullah. Itu yang tidak akan meninggalkanmu sampai dunia dan akhirat. Kalau yang zahir-zahir itu masih meninggalkan kita. Tapi kalau hakikatul Muhammadiyah tidak akan meninggalkanmu. Wallahi tallahi billahi. Mungkin begitu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.